Halo semuanya, nama saya Muhammad Reksi Ardiansyah. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan NIM saya 5250305000006. Interaksi sosial di lingkungan korporat dapat didefinisikan sebagai proses dinamis di mana individu-individu dalam sebuah organisasi saling memengaruhi tindakan, pikiran, dan perasaan satu sama lain dalam konteks pekerjaan. Menurut perspektif sosiologi, interaksi ini bukan sekadar percakapan biasa, melainkan fondasi dari struktur sosial yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Konsep ini memandang tempat kerja sebagai sebuah sistem sosial mini, di mana setiap individu bertindak dan bereaksi berdasarkan peran, status, dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, sebuah kodrat yang tidak hilang bahkan ketika memasuki dunia kerja yang profesional dan terstruktur. Kebutuhan untuk terhubung, berkomunikasi, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok tetap menjadi pendorong utama perilaku kita. Dalam konteks korporat, peran setiap individu menjadi sangat krusial dalam membangun jaringan interaksi sosial yang sehat. Setiap karyawan, dari level staf hingga manajemen puncak, berkontribusi dalam membentuk kualitas hubungan interpersonal, yang pada akhirnya akan menentukan atmosfer dan budaya kerja secara keseluruhan. Pentingnya interaksi sosial dalam organisasi dan perusahaan tidak dapat diremehkan. Sebuah perusahaan bukanlah sekadar kumpulan individu yang bekerja secara terpisah, melainkan sebuah entitas kolektif yang keberhasilannya bergantung pada sinergi antar anggotanya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kualitas interaksi sosial dengan efektivitas kerja karyawan. Ketika interaksi berjalan positif dan konstruktif, karyawan cenderung merasa lebih terlibat, termotivasi, dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap perusahaan, yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan inovasi. Agar interaksi sosial dapat terjadi, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak sosial merupakan tahap awal di mana terjadi hubungan fisik atau non-fisik antara individu atau kelompok. Di lingkungan kerja, bentuk kontak sosial langsung sangat umum terjadi, misalnya melalui percakapan tatap muka selama rapat, diskusi proyek di meja kerja, atau sekadar menyapa rekan saat berpapasan di koridor kantor. Kontak langsung ini memungkinkan pertukaran informasi yang kaya karena melibatkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk kontak sosial tidak langsung melalui media digital perusahaan juga menjadi semakin dominan. Komunikasi melalui email, aplikasi pesan instan seperti Slack atau Microsoft Teams, serta platform kolaborasi proyek menjadi medium utama dalam berinteraksi, terutama bagi tim yang bekerja secara remote atau tersebar di lokasi yang berbeda. Syarat kedua untuk terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang memiliki makna, yang mengubah kontak sosial menjadi sebuah interaksi yang berarti. Peran komunikasi verbal dalam lingkungan korporat sangatlah fundamental. Ini mencakup segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, seperti saat memberikan presentasi, memimpin rapat, menulis laporan, atau memberikan instruksi kerja. Kejelasan, ketepatan, dan pemilihan kata yang profesional menjadi kunci efektivitas komunikasi verbal. Di sisi lain, peran komunikasi nonverbal dalam interaksi kerja juga tidak kalah penting. Bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan ekspresi wajah seringkali menyampaikan pesan yang lebih kuat dan jujur daripada kata-kata itu sendiri, serta berperan besar dalam membangun kepercayaan dan pemahaman antar rekan kerja. Dalam dunia korporat, interaksi sosial dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk utama, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan, kerjasama, dan solidaritas. Salah satu contoh paling nyata adalah kerjasama tim sebagai bentuk interaksi sosial asosiatif. Ketika individu-individu bekerja bersama dalam sebuah tim proyek, mereka menyatukan keahlian dan energi untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai secara individual. Bentuk lain dari interaksi asosiatif adalah koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Departemen yang berbeda, seperti pemasaran, penjualan, dan produksi, harus berkoordinasi secara efektif untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan lancar dan selaras. Selanjutnya, kolaborasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih luas, misalnya melalui program inovasi atau inisiatif perbaikan proses, juga merupakan wujud interaksi asosiatif yang memperkuat ikatan dan kesatuan dalam perusahaan. Di sisi lain, terdapat pula interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan atau konflik. Namun, tidak semua interaksi disosiatif bersifat negatif. Contohnya,
Persaingan kerja sebagai bentuk interaksi sosial disosiatif yang sehat dapat memacu karyawan untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Selama persaingan tersebut didasarkan pada aturan yang adil dan semangat sportif, persaingan ini mendorong individu untuk berprestasi dan berinovasi. Namun, interaksi disosiatif juga dapat berwujud konflik kerja dan perbedaan pendapat dalam organisasi. Konflik dapat timbul dari kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau perebutan sumber daya yang terbatas. Kunci untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara mengelola konflik secara konstruktif agar tidak merusak hubungan kerja. Manajemen konflik yang baik, seperti melalui mediasi atau negosiasi, dapat mengubah potensi perpecahan menjadi peluang untuk menemukan solusi yang lebih baik dan memperkuat pemahaman antar pihak. Dalam membangun hubungan kerja yang produktif, peran komunikasi dalam membangun hubungan kerja yang efektif menjadi sangat sentral. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik adalah landasan bagi terciptanya lingkungan kerja yang positif. Terdapat hubungan yang kuat antara komunikasi dan kepercayaan antar karyawan. Ketika karyawan merasa dapat berkomunikasi secara bebas tanpa takut dihakimi, tingkat kepercayaan akan meningkat, yang pada gilirannya akan memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat dan penyelesaian masalah yang lebih efisien. Budaya organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi sosial karyawan. Budaya perusahaan, yang tercermin dalam nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, secara implisit maupun eksplisit membentuk perilaku kerja yang dianggap pantas dan tidak pantas. Nilai dan norma perusahaan dalam membentuk perilaku kerja, misalnya nilai transparansi atau kolaborasi, akan mendorong karyawan untuk berinteraksi dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut, sehingga menciptakan konsistensi dalam hubungan sosial di seluruh organisasi. Interaksi sosial di lingkungan kerja juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat formalitasnya. Interaksi sosial formal di lingkungan kerja terjadi dalam konteks yang terstruktur dan diatur oleh prosedur resmi perusahaan. Rapat kerja adalah contoh utama dari interaksi sosial formal, di mana agenda, tujuan, dan aturan diskusi telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, diskusi kerja dan penyampaian pendapat dilakukan secara profesional, dengan fokus pada pencapaian tujuan bisnis dan pengambilan keputusan yang rasional. Sebaliknya, ada pula interaksi sosial informal di lingkungan kerja yang terjadi secara spontan dan tidak terikat oleh aturan formal. Percakapan santai antar karyawan saat jam istirahat, makan siang bersama, atau kegiatan rekreasi perusahaan adalah contoh dari interaksi informal. Meskipun sering dianggap sepele, hubungan sosial informal ini memainkan peran penting dalam membangun kedekatan kerja, rasa kekeluargaan, dan jaringan dukungan emosional yang dapat membantu karyawan mengatasi stres dan tantangan pekerjaan. Interaksi sosial yang positif membawa banyak manfaat. Dampak positif interaksi sosial terhadap kinerja karyawan terlihat dari meningkatnya semangat kerja, kreativitas, dan loyalitas. Selain itu, dampak positif interaksi sosial terhadap keharmonisan kerja juga sangat signifikan, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, suportif, dan mengurangi tingkat stres serta pergantian karyawan. Suasana kerja yang harmonis memungkinkan individu untuk fokus pada tugas mereka dengan lebih baik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, interaksi sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif interaksi sosial adalah munculnya kesalahpahaman komunikasi dalam lingkungan kerja. Pesan yang tidak tersampaikan dengan baik dapat memicu prasangka dan asumsi yang salah, yang merusak hubungan interpersonal. Lebih jauh lagi, hal ini dapat berkembang menjadi konflik sosial yang dapat menurunkan produktivitas secara signifikan, karena energi dan waktu karyawan terbuang untuk mengatasi perselisihan daripada fokus pada pekerjaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara sadar membangun interaksi sosial yang sehat di lingkungan korporat. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab manajemen. Peran manajemen dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif sangatlah vital. Manajemen perlu menetapkan aturan main yang jelas, memfasilitasi komunikasi yang terbuka, memberikan contoh perilaku yang baik, dan secara aktif mengelola konflik sebelum menjadi destruktif. Sebagai kesimpulan tentang pentingnya interaksi sosial di lingkungan korporat, dapat ditegaskan bahwa kualitas interaksi sosial adalah urat nadi dari sebuah organisasi yang sehat dan sukses. Ini bukan sekadar aspek lunak dari manajemen, melainkan sebuah elemen strategis yang secara langsung memengaruhi produktivitas, inovasi, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Memahami dan mengelola dinamika interaksi sosial adalah kunci untuk membangun tempat kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi. Demikian pembahasan mengenai interaksi sosial di lingkungan korporat. Melalui interaksi sosial yang baik, tercipta kerjasama, komunikasi yang efektif,
serta hubungan kerja yang harmonis di dalam organisasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja ke depannya. Terima kasih.